Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan praktek pembuatan bokasi. Adapun lokasi praktek adalah kelompok Rahayu. Unit usahanya adalah kelompok ternak Lawang Rezeki. Pada kesempatan kali ini akan praktek membuat bokasi untuk pupuk organik. Baik, untuk menyingkat waktu, ini bahannya perlu saya sampaikan: hijauan daun, kemudian berikutnya aktivator berupa E4, kemudian air dalam ember nanti untuk media pencampuran dari E4, kemudian bekatul, dan ini semua pupuk organik. Baik, semua ini adalah pupuk, hanya saja kalau difermentasi unsur haranya cepat tersedia ketika tanaman ini akan menyerapnya. Baik, untuk menyingkat waktu segera kita praktekkan. Baik, yang perlu dipersiapkan adalah satu bahan baku berupa pupuk kohe. Kohe ini sudah saya taruh sini. Pupuk. Nah. Selepan. Ya, oke. Saya taruh sini. Nah, ini adalah bahan baku. Bahan baku dari kotoran kambing, kohe kambing. Ini yang akan difermentasi, akan dibuat bokasi. Fermentasi bokasi. Bahan bakunya tambahi, ya ku kabeh. Ya, siap. Ya. Nah, setelah itu diratakan. Kemudian dikasih bekatul. Dikasih bekatul secukupnya. Ya. Ayo prakteknya bersama-sama. Ya, dicampur bersama. Kemudian ditambah hijauan daun. Hijauan daun juga dicampur. Hijauan daun berfungsi untuk menambah kadar unsur N pada bokasi. Jadi ketika nanti diaplikasikan di tanaman apapun, itu nanti akan jauh tersedia unsur hara berupa N. Itu. Setelah itu kita takar aktivator untuk pembuatannya, yaitu menggunakan E4. Dalam satu pembuatan ini bisa dikasih sampai 5 tutup yang hitam itu. Nah, itu 5 tutup. 1, 2, 3, 4, 5 cukup. Kemudian diaduk-aduk biar tercampur semua bakteri yang ada, bisa tercampur itu, sehingga media itu diyakinkan bahwa sudah tercampur dengan aktivator berupa E4. Kemudian kita berikan. Nah, syarat pemberian ini harus tidak terlalu basah. Ya, tidak terlalu basah. Caranya adalah ketika bahannya itu nanti setelah tercampur dengan air itu kita kepal, itu tidak mengeluarkan air, tetapi posisinya wujudnya masih terkepal. Itu dikatakan jadi. Nah, ya, ini diaduk dulu, airnya masuk, diaduk dulu, airnya masuk. Diaduk-aduk dulu sampai merata dan kondisinya sudah basah. Ayo dihabiskan airnya. Kadang-kadang maju ini. Ya. Ya, ini terus diaduk sampai airnya merata dan kebasahan di dalam bahan itu semuanya dipastikan merata, sehingga nanti fermentasinya betul-betul bisa merata. Kurang-kurang airnya ditambah. Bismillah.
Ya, dikepal, kemudian tidak keluar airnya, tapi kondisinya basah. Ini dirasa sudah cukup. Airnya dihabiskan, airnya dihabiskan. Airnya dihabiskan. Nah, lalu dicampur terus. Cukup ya. Jadi kalau dicek, dikepal, kemudian tidak keluar airnya, tapi terasa bahwa posisinya sudah basah. Oke, kalau sudah cukup, kemudian kita rapikan, kemudian ditaruh di ini, ditelingkupkan apa ya, ditutup dengan terpal. Nah, ini nanti kejadiannya bahwa setelah 2 hari itu kadang-kadang kita bisa melihat apakah prosesnya itu sudah berjalan atau tidak. Itu biasanya suhunya akan naik atau panas. Nah, kemudian setelah 1 minggu, kalau suhunya ini sudah rendah atau dingin, kemudian tekstur di bahan ini sudah tidak menyengat baunya, itu dianggap sudah jadi dan siap diaplikasikan di tanaman. Baik, sekarang kita tutup dengan terpal. Kita tutup dengan terpal supaya tidak terjadi penguapan dan membantu proses mikroba dari E4 tadi posisinya bekerja dengan baik, tidak terganggu dengan kondisi lingkungan. Baik, terima kasih dari kawan-kawan kelompok Tani Rahayu yang unit usahanya adalah Pokter Lawang Rezeki. Ini tadi telah membuat dan perlu saya sampaikan tadi kelewatan di awal bahwa dalam rangka untuk membuat bukasi ini perlu adanya media pakan mikroba E4, yaitu menggunakan tetes tebu atau gula. Tadi sudah dicampurkan tapi belum saya sampaikan. Baik, terima kasih. Ini ditunggu sampai 2 minggu dan kemudian kita coba untuk melihatnya apakah itu sudah sudah jadi. Kalau sudah jadi berarti bau sudah tidak terasa dan suhu juga sudah seperti biasa. Baik, terima kasih kepada semuanya kawan-kawan dari kelompok ternak Sumber Lawang Rezeki, kemudian teman-teman dari PPL BPP Pucak Wangi. Terima kasih.